Dada ini bergemuruh begitu kencang. Seakan-akan detaknya ingin menembus dinding rongga dada yang terasa sesak oleh rasa haru dan kegugupan yang luar biasa. Di bawah naungan bulan muda yang menggantung tipis di langit malam, kamar pengantin kami dipenuhi oleh aroma semerbak bunga mawar dan melati yang seolah mengukuhkan kesakralan momen ini. Aku menatap wanita yang kini telah resmi menjadi belahan jiwaku. Seorang wanita yang dulu hanya bisa kupandang dari kejauhan dengan rasa segan yang teramat sangat. Malam itu, di tengah keheningan yang hanya dipecah oleh suara napas kami yang mulai tak beraturan, aku merasakan jemari tanganku bergetar saat menyentuh kulit wajahnya yang halus. Ada ketakutan kecil yang bersarang di sudut hati, takut jika semua ini hanyalah mimpi indah yang akan menguap saat fajar menyingsing. Namun, saat dia membalas tatapanku dengan binar mata yang penuh kerinduan, aku tahu bahwa debaran jantung ini adalah tanda cinta yang paling jujur. Malam pertama kami bukanlah sekadar tentang gairah, melainkan sebuah penyatuan jiwa yang sangat dalam, di mana rasa hormat dan kasih sayang melebur menjadi satu. Saat akhirnya kami memutuskan untuk saling memberikan diri sepenuhnya dalam ikatan yang suci, setiap sentuhan terasa begitu bermakna. Sebuah komunikasi tanpa kata yang menceritakan tentang perjuangan dan takdir yang membawa kami ke titik ini, hingga rasa syukur memenuhi seluruh relung sukmaku di malam yang penuh rahmat tersebut. Segalanya bermula dari sebuah rumah besar bergaya kolonial yang terletak di ujung jalan perumahan elit tempatku bekerja sebagai staf pengelola lingkungan. Rumah itu milik seorang wanita bernama Bu Diana. Di lingkungan kami, Bu Diana adalah legenda hidup. Dia adalah seorang janda kaya yang mewarisi kerajaan bisnis mendiang suaminya. Kecantikannya tak terbantahkan, kulitnya putih bersih, perawakannya tinggi semampai, dan selalu tampil elegan dengan pakaian bermerek. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang merasa segan, bahkan takut untuk mendekat. Dia tidak pernah tersenyum. Wajahnya selalu datar seolah terbuat dari pualam yang dingin. Orang-orang menjulukinya Ratu Es. Selama bertahun-tahun aku bekerja di sana, aku hanya melihatnya dari balik kaca mobil mewahnya, atau saat dia sesekali berdiri di balkon rumahnya dengan tatapan kosong yang lurus ke depan. Aku sendiri hanyalah seorang pria sederhana yang mencoba bertahan hidup di kerasnya kota. Bagiku, Bu Diana adalah sosok yang berada di kasta yang berbeda. Seseorang yang hanya bisa kusapa dengan anggukan hormat tanpa pernah berharap akan mendapatkan balasan, apalagi sebuah percakapan. Namun, takdir seringkali memiliki cara yang tak terduga untuk memutarbalikkan kenyataan. Semua kebuntuan itu pecah pada suatu malam yang sangat mencekam, saat hujan deras mengguyur kota seolah-olah langit sedang tumpah. Angin kencang bersiul-siul di antara pepohonan, dan petir menyambar-nyambar dengan suara yang menggelegar. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku baru saja selesai melakukan patroli terakhir, untuk memastikan tidak ada dahan pohon yang tumbang menimpa kabel listrik. Saat aku hendak kembali ke pos, aku melihat sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam terhenti di pinggir jalan, tepat di bawah rimbunan pohon besar yang bergoyang hebat terkena angin. Lampu daruratnya berkedip lemah. Aku mendekat dengan payung yang hampir terbang tertiup angin. Saat aku mengetuk kaca jendela, pintu terbuka sedikit, dan aku melihat Bu Diana di sana. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sangat pucat. Rupanya, ban mobilnya pecah dan mesinnya mati mendadak karena genangan air yang cukup tinggi. "Bisa saya bantu, Bu?" tanyaku, berteriak di tengah kebisingan hujan. Dia hanya mengangguk pelan. Ada kilat ketakutan di matanya yang tak bisa dia sembunyikan. Aku segera bekerja. Mengganti ban di tengah badai bukanlah perkara mudah. Air hujan membasahi seluruh tubuhku hingga ke tulang. Lumpur mengotori seragamku, dan tangan ini sempat tergores besi yang tajam. Namun, aku tidak peduli. Setelah hampir 30 menit berjibaku dengan dongkrak dan baut yang keras, akhirnya ban berhasil diganti. Namun, masalah belum selesai. Mesin mobilnya tetap tidak mau menyala.
Aku sadar tidak aman baginya untuk tetap tinggal di dalam mobil di bawah pohon besar yang bisa tumbang kapan saja. Bu, mesinnya sepertinya terendam air. Tidak aman di sini. Mari, saya antar ibu pulang ke rumah. Rumah ibu sudah dekat. Sekitar 500 meter dari sini, ajakku. Karena tidak ada pilihan lain, dia akhirnya keluar dari mobil. Aku memayunginya dengan sangat hati-hati, berusaha memastikan agar air hujan tidak menyentuh gaun mahalnya. Meskipun itu berarti bahuku sendiri harus basah kuyup. Kami berjalan perlahan menembus lebatnya hujan. Saat sebuah petir menyambar sangat dekat, secara refleks dia mencengkeram lenganku dengan sangat kuat. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasakan sisi manusiawi dari sang Ratu Es. Dia hanyalah seorang wanita yang merasa kesepian dan takut di tengah badai. Sesampainya di depan gerbang rumahnya yang megah, dia melepaskan genggamannya. Dia menatapku cukup lama. Aku sudah bersiap untuk pergi setelah mengucapkan permisi. Namun tiba-tiba dia membuka suaranya. Suaranya yang selama ini hanya kudengar lewat perintah singkat kepada satpamnya, kini terdengar bergetar. "Mas, masuklah sebentar. Anda basah kuyup. Setidaknya keringkan tubuh Anda sebelum pulang," ucapnya. Aku sempat ragu, namun dia bersikeras. Di dalam rumah yang luas dan sepi itu, dia mengambilkan handuk dan secangkir teh hangat untukku. Kami duduk di ruang tamu yang mewah namun terasa hampa. Di sanalah keajaiban itu terjadi. Bu Diana mulai bercerita. Dia bercerita tentang betapa beratnya memikul beban perusahaan sendirian, tentang orang-orang yang mendekatinya hanya karena harta, dan tentang kesepian yang dia alami sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Dia mengaku bahwa wajahnya yang dingin hanyalah topeng untuk melindungi dirinya dari dunia yang kejam. Dan kemudian, saat aku menceritakan sedikit lelucon tentang pengalamanku menghadapi kucing liar saat patroli, sudut bibirnya terangkat. Untuk pertama kalinya, Bu Diana tersenyum. Itu adalah pemandangan yang paling indah yang pernah kulihat. Senyumnya begitu tulus, begitu hangat, dan seolah-olah mengubah seluruh suasana ruangan yang tadinya beku menjadi penuh cahaya. Malam itu, di tengah hujan deras, sebuah ikatan batin mulai tumbuh di antara kami. Sebuah hubungan yang tak masuk akal antara seorang staf biasa dan seorang janda kaya raya. Bulan-bulan berikutnya adalah rangkaian petualangan rasa yang sangat indah. Kami mulai sering bertemu secara diam-diam. Aku membawanya makan di warung pinggir jalan yang belum pernah dia datangi, dan dia mengajariku cara menikmati musik klasik yang menenangkan. Aku menyadari bahwa di balik kemewahannya, dia adalah sosok yang sangat sederhana dan merindukan kasih sayang yang jujur. Dia tidak butuh berlian baru, dia hanya butuh seseorang yang tulus mendengarkan ceritanya. Perjalanan cinta kami tentu tidak mulus. Banyak cemoohan dari rekan kerjaku dan pandangan meremehkan dari kolega bisnisnya. Mereka bilang aku hanya mengincar hartanya, dan mereka bilang dia hanya sedang hilaf memilih pria sepertiku. Namun, Diana tetap teguh. Dia mengatakan padaku bahwa ketulusanku saat menolongnya di malam hujan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Dia melamarku dengan cara yang sangat elegan, mengatakan bahwa dia tidak butuh pelindung yang kaya, melainkan pendamping yang memiliki hati yang besar. Hingga akhirnya, hari pernikahan itu tiba. Sebuah janji suci diucapkan, menghancurkan semua sekat kasta dan status sosial yang selama ini memisahkan kami. Dan kini, aku kembali ke momen di kamar pengantin ini. Rasa gugup yang tadi menyelimutiku perlahan mencair saat dia membisikkan kata terima kasih, karena telah berani menolongnya malam itu. Di bawah sinar bulan muda, aku menyadari bahwa cinta adalah tentang keberanian untuk melihat melampaui apa yang tampak di mata. Malam itu, penyatuan kami menjadi puncak dari segala keraguan yang telah kami patahkan. Kami melakukannya dengan penuh kelembutan,
seolah setiap detiknya adalah doa yang dipanjatkan kepada sang pemilik hati. Tidak ada lagi Ratu Es. Yang ada hanyalah seorang istri yang penuh kasih. Aku berjanji dalam hati, di tengah debar dada yang kini mulai melambat dalam kedamaian, bahwa aku akan selalu menjaganya, melindunginya, dan yang terpenting, memastikan bahwa senyuman yang kutemukan di malam hujan itu tidak akan pernah pudar dari wajahnya. Kisah kami adalah pengingat bahwa terkadang, kebahagiaan sejati tersembunyi di balik badai yang paling gelap, menunggu seseorang dengan hati yang tulus untuk datang dan menjemputnya. Malam pertama yang sakral itu pun berlalu, meninggalkan kenangan manis yang akan kami ceritakan pada anak cucu kami kelak. Bahwa cinta tidak melihat seberapa besar rumahmu, tapi seberapa nyaman hatimu saat berada di dalamnya. Kini, setiap kali hujan turun, kami tidak lagi merasa takut. Kami justru akan duduk di beranda, saling berpegangan tangan, mensyukuri malam itu. Malam di mana Sang Ratu Es akhirnya tersenyum dan menemukan rumahnya yang sesungguhnya di dalam pelukanku.